Kembali kita akan lanjutkan diskusi kita malam hari ini yang semakin malam semakin menarik pemirsa. Pak Susno, mungkinkah penyidik Barreskrim Polri akan meminta pihak Joko Widodo atau Pak Jokowi langsung untuk menunjukkan ijazah miliknya? Bukan mungkin ya, karena penyidik punya kewenangan untuk melakukan penyitaan. Yang menjadi heboh, yang membuat masalah, yang membuat nasional geger itu adalah ijazah. Ya. Ya mudah-mudahan saja ijazah itu asli sehingga tidak heboh. Oleh karenanya tidak cukup hanya ditunjukkan tapi disita. Nah mengapa harus disita? Karena itu adalah alat bukti dan itu juga barang bukti ya. Tidak boleh itu dirubah lagi. Nah itu harus disita, kemudian harus dicocokkan dengan ijazah teman-temannya. Harus dicocokkan dengan ijazah yang ada di KPU Surakarta saat nyalon wali kota. Harus dicocokkan dengan KPU DKI saat mencalon gubernur. Harus dicocokkan dengan KPU nasional saat mencalon presiden 2014 dan presiden 2019. Nah, kalau itu sudah terbukti asli, selesai masalah ini. Masalah tentang pelaporan ijazah palsu. Ya. Tinggal nanti ke pelaporan Pak Jokowi bahwa nama baiknya dicemarkan. Mengapa dicemarkan? Karena ijazahnya asli dikira tidak asli. Tetapi kalau Pak Jokowi memaafkan ya jadi lain ya. Jadi sangat ya, berapa kali sangat saya katakan bahwa ijazah itu sangat penting. Okay. Maka tidak cukup hanya ditunjukkan, tidak cukup hanya diperlihatkan kemudian dibawa pulang. Tidak cukup dengan alasan bahwa itu pasti asli karena yang mengantarkan adik iparnya. Oh itu tidak jaminan. Jadi harus disita. Oke, baik Pak Susno. Mas Rifai, ini saya ingat betul ya waktu itu sebelah saya ini Mas Rifai bilang sendiri kalau penyidik atau hakim yang meminta ijazah Pak Jokowi akan diberikan. Pak Susno juga bilang jangankan ditunjukkan, justru harus disita. Gimana nih Mas Rifai, siap? Oke, jadi pertama kami masih konsisten ya apa yang disampaikan Pak Jokowi. Sepanjang diminta oleh penegak hukum, pasti beliau akan serahkan. Bahkan kemarin pun waktu di Barreskrim itu kan tidak ada penyitaan, sekedar permintaan gitu ya. Kita serahkan, ditahan hampir sekitar 3 minggu, 2-3 minggu. Yang ternyata kemudian dikirim ke Puslapor gitu ya. Nah terkait dengan penyitaan, persoalannya adalah sekarang ini kan masih penyelidikan. Tidak mungkin penyidik melakukan penyitaan karena masih dalam konteks penyelidikan. Sehingga tadinya kalau menurut saya melihat yang Barreskrim sudah selesai. Kalau mau didalami nanti yang di Polda. Di Polda itu kan bisa naik ke penyidikan, disita, dilakukan lapor ulang, itu bisa. Karena saya sependapat lapornya Barreskrim itu tidak bisa digunakan karena belum pro justisia. Nah kalau mau pro justisia nanti di Polda saja dilakukan penyitaan, dilakukan lapor ulang bahkan dengan metode baru yang disarankan Pak Susno ya. Dicocokkan juga dengan KPU dan mana KPU. Kami setuju saja, kita terbuka. Kami yakin kok ini asli ya. Jadi silakan saja mau dikembangkan. Kalau kemarin kan hanya dibandingkan dengan 3 ijazah teman lainnya. Nanti dibandingkan lagi dengan yang ada di KPUD atau KPU pusat. Silakan aja dilakukan. Tapi maksud saya tidak kita mengulang-ulang lagi untuk sesuatu yang sudah jelas, gitu ya. Masuk ke dalam tahapan berikutnya, silakan saja. Oke. Dan kalau di Polda mereka bisa menyita kalau naik ke penyidikan. Oke, di Polda ya. Nah, berarti Bang Herman kalau besok di Barreskrim ternyata ijazah Pak Jokowi juga tidak hadir di situ. Gimana nih? Tidak akan menyelesaikan persoalan. Kenapa? Kunci dari semua persoalan itu ada di ijazah aslinya itu. Dari dulu sebenarnya udah gugatan perdata di mana-mana. Kalau itu sudah ditunjukkan sudah selesai sebenarnya. Kalau Mabes Polri ini juga tidak menunjukkan aslinya, ya tetap tidak akan selesai persoalan ini, gitu loh. Dan tetap akan meminta ijazah tersebut harus ditunjukkan. Nah, masalah Polda Metro, saya sependapat dengan Pak Barreskrim Susno Aji ini. Polda itu tidak akan bisa naik sepanjang hasil itu ya, putusan pengadilan mengatakan ijazah Pak Jokowi itu asli atau non identik. Ya, kalau asli udah bisa naik tuh perkara Polda. Kalau ini nggak sampai sepanjang ini tidak ada membuktikan, ya tidak bisa dibuktikan secara hukum, ya artinya belum ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ijazahnya asli, Polda itu tidak akan bisa naik. Karena itu jelas itu delik aduan yang menyangkut mas ijazahnya, maka dicatatkan dulu ijazahnya itu asli. Harus selesai dulu case by case-nya. Iya, itu asli itu. Kalau memang itu udah bilang asli, baru mereka ini bisa naik ke tingkat penyidikan gitu loh. Berarti sudah ada tersangkanya.
sudah ada pelapornya yang jelas gitu. Kalau sekarang kan masih penyelidikan terus. Kenapa tidak naik? Ya itu tadi. Saya sangat yakin Polda ini belum berani menaik karena tidak ada yang menyatakan ijazah Jokowi itu asli. Itu tidak berani dia. Apalagi Pak Jokowi udah bilang, wah gua kasihan gua untuk perkara ini udah mau selesaikan aja lah katanya. Pak Susno, Polda Metro Jaya ini akan bersikap lebih berani lagi atau naik levelnya di tingkat yang lebih atas lagi, juga melihat bagaimana Barreskrim Polri nanti akan menggelar perkara tersebut? Ya saya kira begini ya. Untuk dua alat bukti dalam hal meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan sudah bisa. Nah, oleh karenanya ijazah disita, apa yang dipersoalkan skripsi disita, dan hal-hal lain yang terkait dengan pendaftaran mahasiswa disita, segala macam administrasi lain disita. Mengapa harus disita? Karena yang dicari di dalam perkara pidana bukan kebenaran formal bahwa ini ada ijazah asli, dikeluarkan oleh lembaga yang asli, diakui oleh lembaga itu. Bukan itu saja. Asli ijazahnya, asli lembaga yang mengeluarkan, kebenaran materialnya benar nggak? Artinya untuk mendapatkan ijazah yang dikatakan asli itu, memenuhi standar tidak? Dia kuliah di situ apa tidak? Kuliah tamat apa tidak? Kemudian skripsinya memenuhi syarat apa tidak. Nah ini nanti baru minta saksi dari perguruan Dirjen Pendidikan Tinggi. Kalau misalnya tidak skripsi tidak selesai, kalau apa-apa, jangan nanti saksinya juga dari UGM juga. UGM yang dimintai keaslian itu benar apa tidak secara material, saksinya bukan UGM, yaitu atasannya Dirjen atau Kementerian. Kan begitu. Pak Susno, kalau menurut pandangan atau penilaian Pak Susno, kenapa sih penyidik dari Barreskrim Polri ini nampaknya masih maju mundur, ragu-ragu untuk melakukan penyitaan terhadap ijazahnya Pak Jokowi? Jadi begini, yang paling tinggi itu adalah kebenarannya. Di bawah kebenaran itu hukum gitu. Jadi tidak perlu takut lagi dengan presiden, dengan pejabat, dengan apa-apa. Ya udahlah, demi menegakkan kebenaran, karena rakyat menunggu ya. Kita tidak mengatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu, tidak juga mengatakan ijazah Pak Jokowi itu asli. Nah, rakyat menunggu hasil penyelidikan yang benar secara formal dan benar secara material itu apa. Boleh palsu, boleh asli, supaya tidak menimbulkan kegaduhan. Jadi nggak perlu takut gitu. Dan saya yakin adik-adik saya, junior-junior saya punya keberanian untuk itu. Supaya hal ini tidak gaduh lama gitu ya. Kasihan gitu, masih banyak masalah lain, yaitu masalah kesejahteraan, masalah pembangunan, masalah APBN kita bagaimana. Ya, Pak Susno. Baik Pak Susno, Mas Rifai, ini atas nama kebenaran, kemudian nanti kalau Polda Metro Jaya ataupun Barreskrim akan menyita ijazah Pak Jokowi siap akan mengikuti proses hukum yang diminta? Kita oke aja, ya siapapun yang jangankan menyita, diminta secara sukarela pun kita serahkan. Ya. Lalu sekarang mau disita silakan aja, tapi kembali lagi semua harus terang, jelas, jangan ada keraguan. Pada saat mengambil keputusan ini clean and clear, harus berani pertahankan di depan publik gitu. Jangan ada keberatan ini itu maju mundur itu yang membuat kami. Ya, kami berharap ada satu kewibawaan di sini dalam proses hukum gitu ya. Soal kebenaran mau diuji dengan cara apapun ya kami siap. Tapi dengan cara-cara hukum ya. Bukan hanya sekedar ayo tunjukkan gitu kan. Kemarin salah satunya ahli Pak Rismon kata ayo tunjukkan. Kita ke Solo seperti anak kecil tunjukkan. Pertanyaannya itu kan kayak lebih memuaskan. Hasrat atau diri saja. Pertanyaannya kalau ditunjukkan pun apakah mata Anda bisa menguji keaslian atau kepalsuan? Tidak juga. Ya. Balik lagi ke puslapor. Hanya itu metodenya. Jadi terbuka saja sepanjang ini proses hukum yang berlangsung dan harus transparan ya. Supaya clear. Karena itu yang diinginkan Pak Jokowi juga, kebenaran untuk semuanya. Dan ada kewibawaan juga penegak hukum. Jangan sudah mengambil alih, nggak berani bersikap juga. Oke, jadi tidak kemudian justru bolanya kembali ke Pak Jokowi. Kembali lagi ke situ. Bang Herman, persiapannya nanti untuk tanggal 9 seperti apa? Ya teman-teman udah siap semua, baik Pak Roy dan kawan-kawan udah siap semua. Artinya ya mudah-mudahan ya. Kalau harapan saya, pertemuan besok tanggal 9 itu bisa menyelesaikan semua persoalan hukum ini. Sepanjang ada ijazah aslinya. Itu.
Kalau ini tidak ada jalan tak ada ujung nantinya. Tidak akan pernah selesai. Tuh. Tapi kalau ada asli, itu akan jelas dan transparan bahwa umpamanya ini ijazah asli, kata putusan besok itu. Udah selesai semua persoalannya. Oh itu palsu, udah selesai semua persoalan. Ini sekarang menjadi tanda tanya terus. Tidak ada keputusan pengadilan yang menyatakan ini ijazah asli atau palsu gitu loh. Sehingga tidak pernah berhenti ini perkara. Terus bergulir terus bergulir terus. Akhirnya menjadi bola liar gitu loh. Oke, Gitu. baik. Apakah kemudian tanda tanya itu sebentar lagi akan kita lihat menemukan berubah menjadi tanda titik gitu, Iya. karena sudah cukup Iya. panjang episode perjalanan Iya. dari ijazah Pak Jokowi ini, dan tentunya atas nama kebenaran, kewibawaan penegak hukum yang kita harapkan juga. Terima kasih Iya. Bang Herman, Mas Rifai, Pak Sama-sama, Susno Mbak. Duaji malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya.